Aku akan menjadi Tuhan mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Bani Israel dan Bani Yehuda akan menjadi umatnya dengan perjanjian barunya, yaitu hukum Taurat. Pertanyaan saya, sekali lagi saya ulang nih, karena nggak dijawab-jawab. Dari mana Kristen mendapatkan ilmu kalau perjanjian baru Tuhan kok bisa berubah menjadi perjanjian lama? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Kenapa? Sebab dengan matinya Yesus, Dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketentuan, ketetapan, perintah yang ada di dalamnya. Jedar. Dari mana Paulus dapat ilmu ini? Sedangkan ini adalah perjanjian lama. Ini perjanjian baru, di mana Yesus mengajarkan Matius 15 nomor 19, Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Torah dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Jedar. Maka muncul pertanyaan saya, saudara, kenapa ada di dalam kitab Anda? Saya ulang ya, mohon maaf nih, karena tidak dijawab. Kenapa ada di dalam kitab Anda dan kenapa dikatakan perjanjian lama? Silakan. Baik. Zuma, tolong kalau saya jelaskan, kau tolong catat supaya telinga minta maaf ya. Saya sudah menilai dari tadi saya menjelaskan. Di dalam Keluaran 24 ayat 8, perjanjian lama diberikan kepada bangsa Israel. Perjanjian baru yang kau kutip dalam Yeremia 31 itu Yesus sudah menjawab sendiri. Ya, Yesus sudah menjawab sendiri, saudaraku. Di dalam Lukas 22, inilah perjanjian darah bagiku. Ingat, Yesus berkata, inilah tubuhku. Roti itu, roti. Dalam Ulangan 8 ayat 1 dan selanjutnya, tubuhku adalah roti. Yohanes 6 ayat 35 dan selanjutnya. Itulah perjanjian baru yang dikorbankan untuk penebusan dosa. Ya, tubuh Yesus adalah, itulah di situ tubuhnya ada roti melambangkan tubuhnya. Sedangkan dalam Matius 26 ayat pelanggaran kedua terjadi. Silakan di mute mikrofon kalian berdua, guys. Silakan di mute mikrofon kalian berdua, baik itu Bang Zuma dan Pak Bom. Guys, control yourself. Ini debat profesional, mungkin ini adalah atmosfer yang baru buat kalian berdua. Tetapi aturan sudah saya beritahukan di awal. Data is a must. Data itu first, di pertama baru narasi. Dan Pak Bom, saya sangat menghargai pembelaan dari data tersebut. Tetapi ini kalau data dari kitab suci Bapak sendiri, tolong ditunjukkan dulu datanya, baru narasinya. Seperti yang tadi sudah saya tegur kepada Bang Zuma. Oleh karena itu, Pak Bom, pelanggaran kedua, pengurangan 10 poin untuk kubu debater Kristen. Lampu kuning, tidak boleh terjadi satu pelanggaran lagi. Demikian untuk Bang Zuma, Pak Bom ya, diperhatikan data dulu, baru narasi. Data yang bisa dibaca. So, Islam baru satu pelanggaran oleh Bang Zuma, Kristen 2 pelanggaran oleh Pak Bom. Jadi yang sudah masuk lampu kuning adalah Pak Bom. Hati-hati ya, hati-hati. Masih tersisa 19 menit 4 detik. Silakan, mohon maaf dipotong. 2 debater terhormat, silakan dilanjutkan. baik. Silakan. Saya buka data ya. Keluaran 24 ayat 8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkan pada bangsa itu, serta kepada inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Kalau kita buka dalam Ibrani 9, perhatikan. Ibrani 9, perjanjian apa dimaksud dengan perjanjian baru? Nah, kita buka ya. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dan darah dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kita buka langsung ke Imamat 17 ayat 11. Perhatikan nih.
Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaran nyawa. Yesus adalah imam. Oke, kita langsung buka di dalam kitab Ibrani. Oke. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Siapa? Yesus. Ya, dan supaya jangan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihi, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Pertanyaan saya, Anda punya bertanya tadi, perjanjian dalam Efesus 2 ayat 15. Oke, saya jawab Anda dengan Ibrani 10 sebentar. Oke, di sini Anda silakan baca, ini data persembahan yang sempurna. Di sini kalau kita baca ya, di dalam di sini tadi perjanjian lama saya sudah bukan nih. Sebab tidak mungkin darah lembu dan jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Oke, saya lari dalam kitab Yesaya, kitab Yahudi. Bentar, saya buka dalam kitab Yahudi. Ini Yesaya. Oke, Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan siapa? Manusia sebagai gantimu. Yesus datang sebagai manusia dan barang sebagai ganti nyawamu. Makanya Yesus mati di atas kayu salib. Itulah perjanjian baru. Ya, tidak ada hukum dihilangkan, perjanjian baru. Sendiri ini dalam kitab Yahudi. Pertanyaan saya, Anda tolong siapa yang legalitas Anda mengambil dalam kitab Al-Quran? Jangan Anda cuma bertanya tidak mau jawab. Silakan legalitas Anda. Kenapa kitab Taurat cerita Nabi Musa orang Yahudi ada di sini? Tulah 10 jadi tulah 5. Silakan Anda jelaskan pakai data. Silakan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya sudah menjelaskan kepada Anda ini ayat suci Al-Quran yang menerangkan kemudian nih. Al-Ahqaf ayat 12. Apa yang dikatakan di sana? Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma wa hadza kitabu musaddiqan lisanan arabiyya liyunsiral ladina zalamu wa busyra lil muhsinin. Jadi Allah kemudian mengatakan, dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat, dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan Taurat itu dalam bahasa Arab. Membenarkan, bukan mengutip, menggabungkan menjadi satu. Membenarkan Taurat ini untuk Bani Israel. Jadi diceritakan dalam Al-Quran menggunakan bahasa Arab kepada baginda Rasulullah bahwa kitab Taurat itu dibenarkan. Nih Al-Quran independen berdiri sendiri nih. Tidak ada kitabnya Yahudi sesuai dengan tema. Siapa yang mengambil kitabnya Yahudi? Bersih Quran saya nih. Berbeda dengan ini. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Terkait dengan apa yang Anda sampaikan barusan, ya kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi. Imamat 1, nih saudara, Imamat 1 nomor 2 nih data nih. Apa yang tertulis di sana? Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah wajib persembahanmu itu adalah ternak, hewan ternak, yakni lembu, sapi, kambing, domba. 4. Begitu juga di dalam Al-Quran. Nih Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Nih Al-Hajj ayat 34. Apa yang dikatakan? Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru smallah ala marzaqahum min bahimatil an'am. Aku Tuhan sudah mensyariatkan sembelihan kurban kepada seluruh umat sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Kurban. Al-Quran kurban hewan, kemudian Torah juga kurban hewan. Di dalam Imamat 18 justru dikatakan kemudian di dalam kitab yang Anda gunakan itu bahwasanya jangan engkau mempersembahkan manusia kepada dewa Molok. Nih Imamat 18 nomor 21. Jangan kau persembahkan manusia kepada dewa Molok. Tuh baca. Nah sekarang permasalahannya bukan ke situ saudaraku bom-bom. Bukan imamat, bukan kurban hewan, bukan darah, bukan.
Bukan. Yang kita sedang bahas ini adalah kenapa perjanjian baru ini jadi perjanjian lama di kitab Kristen. Sementara kitab ini punya Yahudi. Kenapa jadi perjanjian lama di sini? Sedangkan ini perjanjian baru Tuhan kepada mereka. Kristen ini siapa? Ini yang Anda harus jawab. Ini yang Anda harus jawab. Ini kenapa kitabnya orang Yahudi di sini gitu, saudara? Jawab. Silakan. Dari tadi saya bertanya saudaraku Suma, ini kan judulnya siapa yang mencuri? Suma tolong fokus. Saya sudah menjelaskan pakai data by data semua, bahwa Yahudi adalah induk kekristenan. Yesus adalah Mesias. Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, muridnya adalah Petrus. Pertanyaan saya, Al-Quran dalam surat Al-A'raf 133, judulnya siapa yang mencuri? Pertanyaan saya buat Anda, tolong Anda jawab. Dari tadi Anda tidak jawab satupun. Minta maaf. Pertanyaan saya, bro. Maka kami kirimkan kepada mereka siksa berupa banjir besar. Dalam kitab Taurat, kitab Yahudi ada 10. Sekarang legalitas Anda, tolong jelaskan bagaimana legalitas Anda menceritakan tentang Nabi orang Israel, Nabi Musa. Kenapa ada di Al-Quran? Legalitasnya mana? Kalau saya sudah menceritakan, legalitasnya adalah murid Yesus orang Yehuda, murid Yesus adalah Petrus. Petrus adalah kami punya pimpinan gereja. Sudah sangat jelas, bukan Paulus. Ingat ya, di dalam tadi saya sudah sampaikan dalam Roma 16 ayat 7 ya, di situ saya kalau buka lihat ya, pertanyaan saya sama sebentar, jangan Anda jawab dulu sebentar ya. Pertanyaan Anda, saya punya pertanyaan dari tadi. Anda tidak menunjukkan legalitas, hanya saya yang menjawab dari tadi. Anda tidak menjawab legalitas Anda. Kenapa sampai kitab-kitab ini? Di sini sudah jelas dalam Roma 16 ayat 7 sudah sangat jelas semua. Salam kepada Andronikus dan Yunia, saudara-saudaraku sebangsa dan pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Bukan Paulus pendiri Kristen yang seperti kau tuduhkan, tapi Petrus pemimpin gereja itu. Saya sudah tunjukkan data dari tadi. Pertanyaan saya kepada Anda, di dalam surat Al-A'raf 133, pertanyaan saya, legalitas kenapa cerita Nabi Musa ini ada di Al-Quran Anda? Silakan Anda jelaskan legalitas. Satu saja, murid dari Yehuda, ada keturunan Yehuda, sampai kitab Taurat ada di kitab Anda. Silakan. Tadi saya sudah menjelaskan Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 12. Wa min qablihi kitabu Musa. Al-Ahqaf surah berapa? Al-Ahqaf surah berapa? Sebentar saya buka. Al-Ahqaf surah berapa? Al-Ahqaf ayat 12. Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma wa hadza kitabu musaddiqul lisanan arabiyyan liyunsiral ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin. Bentar, Al-Ahqaf surah berapa, bro? Al-Ahqaf. Al-Ahqaf. Ya, surah berapa itu? Surat berapa? Surah berapa itu Al-Ahqaf? Udah ya. Jadi ada ini. Sebentar Pak, saya buka data, pakai data. Jangan kau cara saya tidak tahu bahasa Arab. Al-Quran terjemahannya pun sudah kujelasin samamu. Al-Ahqaf surah berapa? Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ayat 12. Dan sebelum Al-Quran telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang zalim dan memberi peringatan kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Tidak diceritakan bahwa Nabi Muhammad mengambil Taurat lalu kemudian menyimpan di Al-Quran. Tidak. Berbeda dengan ini. Kalau Anda mengatakan tadi Petrus, di mana Petrus mengatakan kalau Taurat ini perjanjian lama? Tunjukkan dalilnya. Di mana Petrus mengatakan Taurat adalah perjanjian lama, sedangkan ini adalah Tauratnya orang Yahudi. Di mana Petrus mengatakan kitab Taurat diberitakan giliran kepada saya, seluruh bangsa. jangan kau sendiri, giliran saya, bro. Pertanyaan saya, giliran saudara. saya pakai data, kau dari tadi tidak pakai data, giliran saya minta maaf. Ini datanya nih. Sebentar. Pertanyaan saya kepada saudara. Sebentar, giliran saya. Tolong tunjukkan kepada saya di mana Petrus mengatakan bahwa hukum Taurat itu untuk orang Kristen di luar Yahudi. Di mana dalilnya? Petrus itu orang Yehuda, bro. Murid Yesus, bro. Bagaimana ada seorang murid Anda mau tunjukkan? Sebentar. Giliran saya kejar Anda. Sebentar. Kristen. Saya kejar Anda dulu. Sebentar. Iya, waktu saya bicara. Petrus iya, sabar. Saya udah jelaskan tadi. Sabar nanti. Kristen kenapa pakai kitabnya orang sebentar, Yahudi? Petrus akan bicara tentang Kristen. Sebentar, saya akan jawab itu. Silakan Anda tunjukkan. Sebentar dulu. Sopan dong, profesional dong. Di dalam surat 18 Al-Quran kes 18
Ya, Al-Kahf ayat 69. Perhatikan di sini. Ya, ini pertanyaan saya dari tadi Anda belum jawab. Dia Musa berkata, insya Allah engkau akan mendapatku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Pertanyaan saya, Nabi Musa adalah nabinya orang Israel berbahasa Ibrani. Coba Anda jelaskan, sejak kapan Musa memakai kata insya Allah dalam bahasa Arab? Sejak kapan Musa memakai bahasa insya Allah? Coba kau jelaskan sama saya. Sejak kapan Nabi Musa? Sabar, saya waktu bicara. Anda bicara saya tidak potong. Profesional dong. Sejak kapan Nabi Musa mengatakan insya Allah? Sejak kapan? Sedangkan Musa tidak pernah mengenal bangsa Arab. Tuhan sudah melarang dalam Ulangan 6 ayat 13-19. Ya, pertanyaan saya, Anda tolong jawab legalitas Anda bahwa Al-Quran Nabi Musa untuk Al-Quran. Silakan tunjukkan legalitas. Silakan, saya tunggu ada. Silakan legalitas itu. Al-Ahqaf ayat 12. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Sudah kujelaskan. Allah menjelaskan tentang kitab Taurat kepada Nabi Muhammad menggunakan bahasa Arab. Bukan mengambil kitabnya orang memberikan kepada Nabi Muhammad. Berbeda dengan saudara. Nih. Ini kitab Anda nih. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Ini kitabnya orang keciduk di rumah Anda. Kan tema kita siapa yang mencuri. Nah, ini ada terbukti nih. Siapa pelakunya? Siapa pelakunya? Nih, mana Taurat di sini? Mana Taurat? Mana imamat? Mana bilangan di sini? Mana ulangan? Mana? Enggak ada. Adanya di sini. Ini kitabnya siapa? Kitabnya Kristen. Siapa yang pencuri sekarang? Begitu Pak Bom. Apa haknya Kristen menggunakan kitabnya Yahudi yang ini? Apa haknya? Tunjukkan legalitasnya. Kok susah sekali? Kalau Al-Quran kan jelas. Bil bayyinati was zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad diutus untuk menjelaskan kemudian aturan Tuhan kepada seluruh umat manusia. Al-Quran ini. Sorry, ini Al-Quran. Ini kitab kami nih. Tidak mengambil kitabnya Yahudi. Kalau Kristen punya kitab, dua-duanya ada di sini. Pertanyaan saya, apa legalitasnya Kristen menggunakan kitabnya Nabi Musa? Belum terjawab sampai sekarang. Anda hanya mengatakan, saya jawab ya. Petrus, Saya jawab. Anda hanya Sudah, mengatakan, kau jangan Petrus, monopoli tempat. Sabar. Petrus memang kitabnya ini, kawan. Sabar. Petrus Yang orang saya Yahudi. tanya, Sabar. Semua profesional dong. Kristen. Saya jawab. Oke. Petrus 1 Petrus 4 ya. 1 Petrus 4 ya. 1 Petrus 4 ya. Di sini kita lihat bahwa apa ya. Jadi Anda mengatakan bahwa 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Kristen, Petrus mengakui kita nih Kristen. Petrus pemimpin. Pertanyaan saya dari tadi Anda belum jawab pakai data. Legalitas. Siapa yang mengambil? Sabar, jangan potong profesional. Anda yang ditanya tadi. Sabar. Bukan jangan kejang-kejang dong. Sabar. Anda bicara saya tidak potong. Host, bagaimana nih? Sebentar, minta maaf. Saya bicara, Anda bicara. Tadi saya tidak potong ya. Saya tanya sama Anda. Di sini saya sudah tunjukkan. Petrus adalah. Kita tidak sedang membahas Petrus. Petrus adalah pemimpin gereja. Jelas dia orang Yehuda. Kita tidak sedang bahas Petrus. Sabar. Inilah Kristen. Jelas Petrus punya ada hubungan dengan kitab Taurat. Karena dia imani kitab Taurat. Sabar, tolong diam. Petrus, pertanyaan saya, siapa itu Nabi Muhammad? Keturunan dari mana? Dari Yehuda atau Yahudi dari mana? Anda tidak menjelaskan legalitas. Mute your microphone, both of us. Both of you di mute ya, di mute dulu Bang Zuma dan Pak Bom. Ini kita break point, nyaris ke pelanggaran tetapi belum sampai pelanggaran. Ya, jadi Bang Zuma 1 pelanggaran, Pak Bom 2 pelanggaran. So diperhatikan, kita akan ada break point selama 30 detik. Tarik napas, control yourself. 2 poin yang diperhatikan. Yang pertama, tema. Saya izin besarkan. Ya, saya izin besarkan. Kalian yang datang pada saya untuk meminta. Saya tidak peduli dengan kalian berdua. Sebelum debat ini dimulai, mungkin saya kenal. Oh, ini Bang Zuma, ini Pak Bom. Tetapi setelah memulai debat, kalian berdua adalah orang asing bagi saya. Saya tidak peduli dengan semua follower dan pengaruh kalian di TikTok. Yang pertama,
Ya, tidak ada pelanggaran ya, Pak Bom Bom, Bang Zuma, tidak ada pelanggaran lagi. Meskipun sejauh ini Pak Bom Bom 2 pelanggaran dari kubu Kristen dan Bang Zuma 1 pelanggaran dari kubu Muslim. Ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tema. Kita sedang membahas tentang who stolen the Holy Bible. Siapa nih yang mencuri kitab suci secara makna metaforis? Ini harus diperhatikan. Lalu yang kedua, tolong teman-teman, terlebih Bang Zuma, data yang ditunjukkan harap terbaca dulu baru ditutup ya. Jadi dibalik saja kameranya, atau karena data yang ditunjuk itu bersifat mirror atau cermin, jadi agak susah terbaca. Saya sih bisa terbaca, makanya tidak ada pelanggaran. Ya, saya bisa melihat bahwa itu dari imamat, ini dari sekian gitu. Tapi kalau misalnya dari debater Kristen merasa bahwa tidak bisa terbaca, kamu bisa kok untuk meminta debater Muslim menunjukkan ulang datanya. Seperti itu ya. Jadi make sure supaya pembicara Kristen fokus pada tema yang ada di layar. Dan pembicara Muslim tolong lebih teliti menunjukkan datanya supaya bisa terbaca dengan baik. Siapa tahu bisa memberikan manfaat bagi pendengar yang ada di bawah. Terlepas dari perdebatan ini, siapa tahu ada yang pengen belajar ayat-ayatnya, bisa tahu dari Bang Zuma. Oke, 30 detik, siapkan kalian berdua. Pembicara Kristen lampu kuning, pembicara Muslim belum lampu kuning karena masih 1 pelanggaran. Sekali lagi 30 detik bersabar, kolom komentar bebas. Masih di debat lintas agama, menit tersisa 6 menit 12 detik with Superboy directly from Senopati, Jakarta Selatan. Prepare yourself, kontrol emosinya. Akan dilanjutkan teman-teman. Ya, silakan, waktu masih tersisa untuk 2 debater terhormat. Diperhatikan untuk debater Kristen fokus pada tema, dan diperhatikan untuk debater Muslim tunjukkan data dengan cara yang layak. Silakan 2 debater terhormat, breakdown telah selesai. Saya dulu ya. Baik, saya dulu. Terima kasih banyak, host. Di dalam Suma kau lihat dalam kitab Yeremia, saya dorko sekarang, Yeremia 8 ayat 8. Bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan, sesungguhnya pena palsu menyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Ini kitab Taurat ini kitab Yeremia. Bukan saya menyurat sama kau. penyurat. Sebentar, jangan potong Suma. Tolong. Jangan potong saya ya. Sebentar. Anda sudah mulai kejang. Saya kejar di sini. Di dalam Alkitab, kitab Taurat ada 10 tulah. Tolong Anda jelaskan. Ini judulnya siapa yang mencuri? Kenapa ada perubahan? Diubah 10 jadi 5. Coba Anda tolong jelaskan ini sama saya ini. 10 menjadi 5. Siapa yang mencuri dan mengubah ini menjadi 5? Silakan Anda jelaskan. Dan legalitas Anda dari tadi tidak jawab. Saya akan kejar sih. Saya tidak akan jawab pertanyaan. Saya sudah jawab cukup. Sekarang Anda tolong jawab sama saya. Sesuai dalam Yeremia 8 ayat 8. Siapa menghilangkan hukum Taurat? Karena kitab Sefanya, ya, supaya Anda paham, Sefanya 3 ayat 4, ya, nih. Para nabinya adalah orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Ingat, jangan kau perkosa. Pertanyaan saya, hukum Taurat ada 10 tulah. Kenapa menjadi 5 dan di sini ada tulah kutu? Anda jelaskan sama saya. Dari tadi sudah hampir 2 jam. Silakan legalitasnya. Silakan. Saudara, kita tidak sedang membahas isi. Kalau Al-Quran saya mengatakan tulahnya 1 Bukan. atau sebentar, 2, Suma tolong cepat sebentar. atau 4 atau 5. Anda jelaskan legalitas Di yang sini mencuri sesuai judul. Sesuai judul Suma, jangan kau lari. Sesuai judul siapa yang mencuri. Kalau memang kitab Anda tidak mencuri, kenapa 10 menjadi 5? Pertanggungjawaban itu. Silakan. Di sini tidak ada Taurat. Nah, di sini nggak ada Taurat. Ini yang keciduk Taurat nih. Loh. Nih, ini. Kitab Taurat itu Nabi Musa ada 10 tulah tertulis dalam kitab Keluaran. Gimana sih? Itu isi. Keluaran itu kitab Taurat. Iya, Itu kitab isi. Taurat isi. Pertanyaan saya, legalitas Anda, jelaskan isi kitab Taurat ini. Kalau kita bicara mengenai isi, itu larinya temanya beda. Mana yang firman Tuhan, Al-Quran atau Bible? Itu kalau isi. Hari Sekarang ini ini Suma temanya minta maaf. mencuri. Saya dari tadi sudah jawab Anda pakai data. Ini kitab Yesus sekarang Yehuda, Petrus Yehuda, minta maaf Petrus saudaraku. Yehuda. Tolong Saya jelaskan bahas sama Kristen. saya sudah pakai data, netizen bisa Petrus menilai. orang Yahudi. Pertanyaan saya, Kitabnya Anda jelaskan ini. Ini kitabnya Kalau Petrus. mencuri, Suma, kalau sekarang mencuri pasti ini. berubah. Saya sudah Ini tunjukkan kitab Yeremia saudara 8:8. Yang mengubah siapa? Saudara nih, cari Taurat di sini. Silakan Mana Anda cari jelaskan. Taurat?
Saya tidak akan. Anda tolong jelaskan. Kitab Keluaran itu kitab Taurat Zuma. Kenapa ada Keluaran di sini? itu kitab Taurat Zuma. Iya, kenapa ada di sini? Kenapa ada di sini? Berbeda. Ya jelas dong. Kenapa ada di sini? Kenapa jelas? Murid Yesus orang Yahuda. Saya sudah jelaskan. Jangan putar-putar. Anda belum jelaskan. Tolong Anda jelaskan legalitas. Saya sudah jelaskan legalitas. Jangan lari. Anda kejang-kejang. Minta maaf. Anda lagi kenapa ada kitab ini? Cuma apakah di sini Anda tidak dengar perkataan saya? Saya kejar Anda. Kita tidak silakan Anda jelaskan surat Al-Araf. Ya, Tuhan orang Yahudi berbeda dengan orang Arab. Ini Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Minta maaf, tidak pernah orang Israel berazan seperti Anda azan. Please mute your microphone, both of you. Perdebatan tersisa tinggal 4 menit 12 detik lagi dari waktu yang saya berikan selama 30 menit. Kalian berdua yang datang pada saya tanpa ada paksaan dan tanpa ada bayaran apapun terhadap Superboy dan brand Superboy pada proses debat profesional lintas agama versi Superboy. Peraturan sudah dijelaskan dari awal dan pada malam hari ini jelas-jelas di layar tertulis bahwa tema kita adalah mengenai siapa yang mencuri kitab suci Yahudi tunggal. Kita akan membahas tema ini baik secara deduksi-induksi maupun induksi atau deduksi secara dialektik yang baik. Kita sedang tidak membahas tentang potongan firman tertentu karena itu nanti akan menjadi gambling fallacy terhadap tema debat. Karena ini benar-benar secara ontologis kita membahas tentang tema, tidak ada subtema apapun di luar itu. Dan pelanggaran ketiga terjadi. Mohon maaf, mungkin setelah room ini saya akan dibenci oleh kalian semua. Silakan. Saya sudah mencoba seadil dan seobjektif mungkin. Pak Bom Bom dari kubu Kristen melakukan pelanggaran lagi ketiga, gambling fallacy, out of data, strawman argumentum sekaligus. Oleh karena itu sesuai dengan peraturan, Pak Bom Bom dengan berat hati kamu didiskualifikasi dan debator muslim atas nama Bang Zuma dinyatakan keluar sebagai pemenang. Congratulations. Terima kasih banyak dan kita akan mendengarkan winning speech dari sang pemenang. Sekali lagi saya mengucapkan penghormatan dan terima kasih banyak kepada Pak Bom Bom yang sudah pertama kali menyarankan ini. Tetapi aturan tetap aturan. Sebentar Bang Zuma, saya luruskan dulu. Tetapi aturan tetaplah aturan teman-teman. Jadi setelah acara ini saya akan mute sepihak dulu Bang Zuma, mohon maaf. Jadi setelah acara ini ya, saya masih tidak mengenal kalian berdua. Nanti setelah acara ini semua follower kalian ingin membenci Superboy silakan, saya tidak peduli karena ini adalah room profesional untuk debating. Selama mengikuti aturan ya akan tetap aturan. Total 3 pelanggaran untuk teman-teman dari Kristen perwakilan dari Pak Bom Bom dan 1 pelanggaran dari debater muslim perwakilan dari Bang Zuma. Oleh karena itu setelah melalui 40 menit yang terbagi dari 10 menit pembidasan dan 30 menit debat profesional, dinyatakan versi Superboy debat profesional lintas agama Islam versus Kristen antara Bang Zuma perwakilan dari Islam dan Pak Bom Bom perwakilan dari Kristen dimenangkan oleh yang terhormat Bang Zuma. Congratulations. Kita akan mendengarkan winning speech atau pidato kemenangan dari pemenang. Silakan debater muslim Bang Zuma official. Congratulations. Silakan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Tuhan pencipta langit dan bumi, serta salawat senantiasa kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian, kemenangan itu tetaplah kemenangan. Yang hak itu akan tetap hak, yang batil tetap batil. Dan kemenangan itu, yang hak itu pasti menang terhadap kebatilan. Kenapa Al-Quran itu datang? Seruannya kemudian, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfun minal kitab wa ya'funa an katsir qad ja'akum minallah nur wa kitabum mubin. Jadi ketika kemudian kitab-kitab terdahulu sebagian besar dari pemeluknya, dari pemegangnya itu melakukan hal yang seperti kita lihat tadi, maka Allah kemudian datangkan Al-Quran sebagai petunjuk terakhir, litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia. Makanya Al-Quran ini tidak bercampur dengan kitabnya saudara-saudara kita Yahudi, tidak bercampur dengan kitabnya orang Kristen. Murni ini penyampaian Allah dari langit
menjelaskan keadaan kitab yang ada sebelumnya. Nah, Masya Allah, pada malam hari ini dengan tema yang saya kasih 4 tema, Pak Bom pilih tema tersebut, dia sepakati, dan alhasil teman-teman semua bisa melihat ini menjadi PR bagi saudara-saudara pendeta, pastor dimanapun saudara berada. Tolong jelaskan kepada jemaat kita dimanapun itu, kenapa ada kitabnya Yahudi di Kristen, sedangkan kitab ini hanya berlaku untuk Bani Israel. Hukum Torah hanya untuk Bani Israel. Tidak ada hukum Torah untuk Islam, tak ada hukum Torah untuk Kristen. Tapi kenapa ada di sini kitabnya? Ini digunakan untuk apa? Sampai dia ada di sini. Saya kira begitu dari saya. Terima kasih ya Allah, terima kasih Rasulullah, dan terima kasih umat Islam dimanapun berada. Juga kepada saudara Superboy, salam kenal. Anda luar biasa, Masya Allah. Saya salam hormat dari Bang Suma dan juga tim saya. Mudah-mudahan acara seperti ini bisa Anda lanjutkan untuk berkembang lebih ke depannya lagi, untuk memberikan edukasi kepada anak bangsa. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Zuma, dan saya pun salam kenal. Izin untuk follow back, dan ini adalah kemenangan Bang Zuma di sini. Tidak akan menentukan bahwa berikutnya semua Islam yang naik ke sini akan menang, tidak. Kita hanya akan lihat bahwa kualitas yang dibawa yang akan saya nilai seperti itu. Jadi kemenangan di sini saya lihat bukan kemenangan berdasarkan agamanya, tetapi kemampuan personal untuk menunjukkan debat yang baik dengan kualitas yang terhormat. Terima kasih banyak untuk saudara Bang Zuma 01 Official. Setelah menghargai dialektika dengan baik, titip salam untuk semua timnya Bang Zuma. Dan sebelum turun nanti kita akan memberikan seperti biasa, kalau teman-teman yang sudah sering ada di room ini ya, sebelum turun kita akan ada after party. Jadi saya akan mengizinkan sekitar 3 orang ya, bisa direkomendasikan oleh Bang Zuma sebagai pemenang, atau siapa saja di bawah 3 orang, teman-teman muslim, debater muslim, pembicara muslim, atau siapapun itu yang mau naik ke atas, 3 orang akan saya undang. Jadi ini untuk after party ya, entah itu untuk mengucapkan salam atau untuk mengucapkan selamat ya, atau untuk menyapa boleh, tetapi tidak boleh ada penistaan atau ucapan kebencian di atas. Permintaan naik masih belum saya buka, saya akan buka sedikit lagi karena tadi saya tutup, bersabar sebentar ya. So 3 kursi akan saya buka untuk 3 muslim, silakan naik ke atas. Ini kalau kalian lihat biasanya di episode-episode sebelumnya kalau Kristen yang menang, saya akan naikkan 3 orang Kristen untuk after party. Sekarang karena muslim yang menang, saya akan menaikkan 3 speaker, apologet, debater, siapa saja simpatisan untuk naik ke atas 3 orang. Setelah itu akan ada after party mengenai evaluasi. Jadi semua orang bisa naik ke atas setelah Bang Zuma turun. Bersabar sebentar Bang Zuma, saya akan undang 3 orang untuk naik ke atas ya. Teman-teman muslim yang mau naik ke atas terserah, debater, apologet, simpatisan, silakan. Superboy tunggu dari sekarang. Ini saya bingung sekali, banyak sekali yang minta naik. Apakah bisa dibantu Bang Zuma rekomendasi, atau saya naikkan random aja yang mau naik ke atas? Ini banyak sekali yang mau naik. Siapa aja di dalam? Baik, kita ada banyak banget. Ini ada ya siapa aja ya. Yang penting bahwa ke atas adalah teman-teman muslim yang ingin after party. Boleh silakan tanpa ada penistaan dan penghinaan ya. Akan saya naikkan. Coba kita terima dulu. Yang pertama ada Kakang. Ya, selamat malam Kakang. Oke, terputus jaringannya, tidak bagus. Oke, I don't know, ini banyak banget. Jadi bentar ya, kita akan lihat dulu. Oke, mari. Selamat malam, Saudara Yonatan Nandar. Assalamualaikum. Saudara Yonatan. Waalaikumsalam. Ya. Silakan kalau ada yang mau disampaikan, monggo. Ya, sampaikan barakallahu fiik, ana uhibuka filah Gurunda. Masya Allah, luar biasa. Syukran Adinda, luar biasa, Masya Allah. Iya, saya jadi gak live nih, jadi dari tadi jadi live saya nonton dari awal.
Masya Allah, luar biasa. Berkah selalu buat abangku yang Makasih saya cintai. Masya Allah. Barakallah. Gitu. Syukran. Dan kalau ada, boleh menyampaikan sedikit nggak? Kalau ada pihak Kristen yang mau berdiskusi dengan saya di room ini, boleh, tapi syaratnya open cam. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bang Yonatan. Kita ada Mbak Vera ya. Halo Kak Vera, selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Gurunda. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih banyak Gurunda. Semoga sehat-sehat selalu Gurunda, dan untuk Superboy, alhamdulillah Bunda mengucapkan juga terima kasih telah memberikan ruang buat Gurunda Zuma berdialog dengan Bom ya, dan alhamdulillah ternyata Superboy host yang the best. Terima kasih banyak ya Superboy. Lanjut. Baik, yang terakhir naik ke atas ya, ini untuk perwakilan dari penonton. Untuk teman-teman yang belum bisa naik, maafkan karena banyak banget yang minta naik. Nanti mungkin habis dari room ini, di room teman-teman atau di room Bang Zuma mau diucapin boleh ya, karena kita durasi. Selamat malam Bang Fabian, silakan kalau ada ucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masya Allah. Salam kenal Bang Zuma. Salam kenal Abang. Sehat selalu. Alhamdulillah. Sama Bang. Oke, teman-teman, terima kasih banyak ya atas dukungannya, atas doanya juga. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan berkat kepada kita semuanya. Amin. Mungkin baik, terima kasih ya. 3 orang sudah cukup. Kita mungkin akan selesai. Mohon maaf telah menyita waktunya kurang lebih 1 jam 29 menit. Ada yang mau disampaikan sebelum turun? Silakan, kesempatan untuk closing statement dari winning debater kita pada malam hari ini adalah Bang Zuma 01 official. Silakan closing statementnya. Oke, baik. Terima kasih pada saudara host Superboy. Ini kita ada di dalam zona diskusi lintas agama yang disimak oleh anak bangsa ya. Dari forum ini kemudian saya ingin menyampaikan bahwasanya dengan adanya tema tadi, siapa yang mengambil kitabnya Yahudi, Islam atau Kristen, di mana wakil dari saudara kita Kristen Pak Bom sendiri itu hanya masuk ke dalam isi daripada kitab Al-Quran. Padahal kalau ingin membahas kitab isinya, temanya harus kita rubah. Siapa yang firman Allah, firman Tuhan, Al-Quran atau Bible, baru kita masuk ke dalam isi. Ini temanya siapa yang mengambil. Artinya saudara-saudara harus dari sekarang berpikir, kenapa bisa ada kitabnya Yahudi di Kristen. Kalau sudah menemukan jawabannya, silakan undang saya lagi untuk berdiskusi di forum Anda. Kalau nggak mau di forum saya, di forum Anda saja, di forum Kristen. Kalau sudah ada ditemukan jawabannya, silakan undang saya untuk berdiskusi. Tapi dengan catatan, tidak ada penghinaan, tidak ada penistaan, tidak ada penghujatan. Hentikan misionaris, kristenisasi, hentikan. Apatah lagi dengan cara-cara yang tidak baik. Mari kita sebarkan agama kita dengan cara yang baik. Ajarkan umat dengan cara yang baik. Jangan dengan cara-cara yang tidak baik, tapi dengan cara baik. Mari kita berdiskusi dengan elegan untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan hal yang positif. Saya kira begitu dari saya, saudara Superboy. Terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Kalau begitu sudah selesai semuanya. Ini di bawah ada teman-teman yang banyak mau minta naik. Izinkan saya sama Bang Zuma. Teman-teman harus paham di room saya ya. Satu partai selesai satu partai. Tidak ada keroyokan atau tidak ada ajang adu di sini ya. Jadi kalau teman-teman yang berminat sama Bang Zuma atau dengan siapapun, silakan kontak beliau atau siapapun. Kalau dua belah pihak setuju, room saya akan menerima dengan gratis. Silakan ke sini gitu. Jadi tadi lawannya Bang Zuma adalah Pak Bom. Bukan berarti setelah itu siapa yang kalah dan kita akan lanjut terus, tidak begitu. Satu partai selesai ya sudah. Kalau pengen menjajah lagi, kirim undangan, silakan minta. Kalau beliau mau ya silakan ke room saya. Kalau dua-duanya mau tanpa paksaan, so tidak akan dilanjutkan ya. Karena memang Bang Zuma sudah selesai dengan Pak Bom. Seperti itu mainnya dialektis. Nanti kalau aku penasaran sama Bang Zuma atau dengan siapapun, bicarakan dengan orangnya, kita atur jadwalnya. Tidak on the spot kayak gini, itu tidak profesional seperti itu. Baik Bang Zuma, sudah selesai. Ada lagi yang mau disampaikan? Makasih saudara.
Makasih Baik, saudara sama-sama. Syukurwe. Saya pamit Baik. undur diri ya. Ya, teman-teman sekalian baik. Terima semuanya. kasih. Dengan hormat saya akan Assalamualaikum izin turunkan ke bawah ya. Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam. Waalaikumsalam. Baik. Panglima dan juga ketua kita. Masya Allah. Ada apa ini? Ada apa? Kok rame-rame? Ada masalah apa? Kayak ada yang heboh. Ada apa? Rasanya mau mandi malam, Bang. Kayaknya sekarang, alhamdulillah, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam, selamat. Alhamdulillah, Masya Allah. Syukran. Ini Al-Quran. Ya. Ini kitab Tanak. Masih dalam bentuk original teks. Tidak terganggu dengan bahasa Yunani. Ini milik Yudaism. Ini milik Islam. Ini milik saudara kita Kristen. Ini yang tadi kita bahas. Di sini ada terjemahan perjanjian barunya orang Yahudi dan ada juga perjanjian barunya saudara Kristen. Siapa tahu ada yang bisa menjawab, silakan dinaikkan. Yang jelas begini tadi. Dia tidak bisa menemukan data yang bisa menghubungkan antara Taurat dan itu. Tidak ada pembenaran. Cuman satu yang saya tangkap di situ, bahwa mereka sama-sama Bani Israel. Itu aja yang dapat saya tangkap. Selebihnya kosong semuanya. Selebihnya langsung kepada poin benar atau tidaknya ayat itu yang dibicarakan di situ. Tapi sekali lagi selamat, saya salut dengan kondisi seperti begitu. Difitnah oleh saudara kita, logika itu luar biasa. Saya sering mantau itu, katanya disantet, katanya luar biasa. Tapi gimana lah, mau debat takut naik ratingnya, akhirnya saya tinggalkan saja. Cuma ada satu evaluasi kalau boleh, izin Bang Zuma. Bang Zuma? Silakan Bang, silakan Bang. Saya izin satu. Silakan. Abang kayaknya kurang menguasai ini piranti seperti menunjukkan ayat gitu kan. Nah, jadi situ kenanya warning pertama tadi itu. Nah, jadi tak terbiasa kayaknya menunjukkan piranti itu, ada orang lain yang menunjukkan piranti. Abang hanya bacakan ayatnya, online nanti. Sekarang abang sendiri harus ikut. Barangkali itu saja, Bang Zuma. Terima kasih, saya izin dulu. Iya, makasih Bang, makasih, Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Kalau boleh saya tadi, Banyuma? Monitor? Iya. Iya, silakan. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tadi pertanyaannya itu sebenarnya nggak bisa dijawab oleh siapapun dengan pertanyaan kenapa perjanjian baru Torah itu untuk Bani Yehuda, Yeremia 31 sampai ke bawah, kenapa nempel di kitabnya Kristen menjadi perjanjian lama? Itu nggak bisa dijawab siapapun. Orang Yahudi aja bingung mau jawab apa. Bisa dijawab kalau jujur. Kita tempelkan itu supaya pagan kita ini dibungkus dulu dengan itu. Itu baru bisa dijawab kalau begitu, bisa. Oh gitu ya. Iya, itu jawabannya. Oh, baru tahu saya Bang. Nah itu. Iya, Masya Allah. Oh itu jawabannya. Itu jawaban Bombong yang jujur. Bang Adin salah. Itu jawaban Bombong dalam hatinya yang dia tidak keluarkan. Gitu Banyuma. Oh gitu. Bang Adi tahu hatinya Bombong, Bang Adi. Ya saya kan satu kampung sama dia. Gimana sih? Iya. Kira-kira begitu tanggapan saya sementara. Iya sih, Bom nakal. Ngapain kau ngajak-ngajak saya?
Udah enak-enak kau di tempatmu, aja lagi, maksa-maksa pula tuh caranya. Janganlah, saya itu saudaramu juga nya. Kita sama-sama orang Toraja kan. Gak maunya aku permalukan kau dari dulu. Ilmumu itu belum apa-apa, Bom. Gak ada apa-apanya. Maaf ini, maaf. Gak ada apa-apanya. Tengok aja. Malu kan kau kayak gitu, malu kan? Depan jemaatmu malu kan kau kayak gitu. Ngajak aja saya. Padahal saya kasih tempat tema loh. Dia pula yang pilih. Dia yang pilih. Apa aja 4 itu, Bang? Tunggu, aku baca dulu ya. Ku kasih tema 4. Pilih supaya yang kau kuasai yang mana. Jangan sampai nanti saya yang pilih. Aku bilang gitu. Jadi sepakat kita tadinya ada 4 tema di situ. Saya bacakan ya chat saya ke siapa namanya? Andi Bom. Bom. Oh, Bom. Ah, ini dia. Andi, Bang. Bom. Oh, Bom. Tunggu teman-teman nih. Siapa yang mengambil atau mencuri kitab Yahudi? 1. Siapa penyesat setelah anak Maria terangkat ke langit? 2. Yosua Muslim atau Kristiani? 3. Yang keempat, siapa yang diberkati Tuhannya Abraham, Islam atau Kristen? Ya kalau Anda mau berdiskusi dengan saya memang harus temanya yang berat. Bukan tema ringan-ringan, yang berat memang, yang langsung mematikan gitu loh. Apain kita membahas sesuatu yang cuma air liur saja. Harus yang berat. Karena Anda tokoh, katanya Anda pendeta. Anda adalah orang hebat dan suka nantang-nantang Bang Zuma. Nah inilah saudara Bom. Saya peringatkan kepada saudara, jangan giliran rame lapor-melapor. Kita mulai sekarang, kita ini dengan Islam bersaudara. Jangan lagi ada menggunakan kata Allah. Tinggalkan aja. Toh kita tidak ngapa-ngapain kalau nggak pakai nama Allah. Itu pada saat orang lagi banyak lapor-lapor. Giliran udah tenang sedikit, wah nantang lagi, menghina lagi kau Bom. Menghina lagi ente. Hanya tobat aja nya. Nah, udah kayak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kayak begini malu kan? Nah, kalian lihat bagaimana Pak Bom mempermalukan seluruh Kristen di Indonesia, bahkan di dunia. Dan itu juga membuka cakrawala berpikir saudara-saudara kita Kristen. Oh iya ya, kok bisa? Kok Pak Bom nggak bisa jawab? Apa jangan-jangan nggak ada jawabannya? Hah? Jadi yang Kristen-Kristen yang tadinya setengah-setengah semakin yakin bahwa Islam ini jangan-jangan benar-benar adalah agama yang hak. Karena kok seorang Pak Bom yang petantang petenteng tertawa, menghina Islam, menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Al-Quran, kok tidak sanggup padahal itu materi sederhana loh. Materi yang sangat sederhana. Bang Suma belum keringatan. Masih santai kali pun. Udah kelabakan, gak bisa ngapa-ngapain Pak Bom. Padahal ini adalah materi jantungnya Kristen. Jantungnya Kristen itu. Mau sehebat apapun kemudian saudara Kristen membela agamanya, kalau ternyata kitabnya ini tidak memiliki legalitas dari Yahudi, lah buat apa Cak Ayu? Buat apa mempertuhankan yang Anda tuhankan, mengkitabkan yang Anda kitabkan, merasulkan yang Anda rasulkan, tetapi ternyata kitab itu tidak punya legalitas, ya buat apa Cak Ayu? Oh, ternyata kitabnya orang. Dan itu adalah perjanjian baru. Yeremia 31 sampai 33, aku akan mengadakan perjanjian baru. Bukan seperti perjanjian baru yang bukan seperti perjanjian kuberikan kepada nenek moyangmu ketika aku membebaskan mereka dari Mesir. Tetapi perjanjian baru yang akan kuadakan kepada Bani Israel dan Bani Yehuda adalah aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin dan berkata di dalam hati setiap Bani Israel. Itu perjanjian baru ini batal oleh Paulus di dalam Efesus 2:15. Lalu kemudian kenapa ditempel di agama Kristen? Apa hubungannya? Itu loh yang harus dijawab oleh Pak Bom. Karena itu jantungnya kekristenan. Kristen tanpa kitabnya Yahudi, ya jawab sendiri apa jadinya.
Sedangkan Al-Quran tanpa kitabnya Yahudi, tanpa kitabnya Kristen, tanpa kitabnya Hindu, Buddha, dan kitab-kitab lain, Al-Quran tetap independen, berdiri sendiri sebagai hukum yang datang ke atas muka bumi, membakar semua hukum-hukum jahiliyah yang ada di depannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu Al-Quran, saudara-saudara. Makanya tadi dia mencoba untuk membahas Al-Quran. Gimana ini tulang, nggak ada cerita. Itu bukan hukum, bukan kitab Torah itu yang diambil. Tapi itu adalah firman Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Gak ada urusan. Kalau Anda mau mencari isi, mana yang betul antara Al-Quran dengan kitab Bible, maka temanya harus berubah. Mana yang firman Tuhan, Al-Quran atau Bible, itu baru temanya. Kalau ini enggak, bukan itu yang dibahas. Ini membahas tentang siapa yang mengambil kitabnya Yahudi, Islam atau Kristen. Itu yang sedang kita bahas. Ya, sekira begitu, saudara-saudara sekalian. Silakan diambil alih. Barangkali kalau saya boleh memberikan sedikit masukan. Aduh, tunggu saya gigiku lagi. Sebenarnya kita harus mencontoh apa yang dilakukan Superboy. Ya, saya memohon kepada teman-teman yang punya Qomal, coba kita buat room, dan di sini kita akan melihat kualitas aslinya Bang Suma, Gurunda ini. Gurunda memang sudah kelasnya harus seperti itu, dan terbukti kan. Nah, jadi saya sangat berharap sekali. Kita di sini sama-sama semua menjaga Gurunda, memberikan ruang kepada beliau yang punya potensi-potensi. Kan ini ceritanya kan siar. Kita membentengi akidah kita dari pemurtatan atau hujatan-hujatan. Izin Pak Petalempu, saya minta ke teman-teman netizen di bawah, ucapkan sebanyak-banyaknya Allahu Akbar. Berapa Gurunda Juma? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi ini sangat-sangat saya salut ini. Kenapa Gurunda bisa memaparkan begitu detail, begitu terinci, karena ruangnya itu betul-betul terbuka. Dan hostnya sangat-sangat netral. Dia tidak memilih, dan itu yang harus dilakukan. Saya sih berharap kita carikan lawan-lawan tanding Bang Juma. Ya, seperti itu. Baru kita melihat kualitas dan kuantitas aslinya beliau. Bahwa betul-betul talentanya Indonesia, talentanya Islam, sakir naiknya Indonesia. Itu. Jadi saya sangat berharap ini ada Qomal barangkali yang khusus kita di API ini, ada satu yang betul-betul bertindak netral gitu. Jangan kita memihak. Berikan ruang. Sebenarnya yang paling cocok sih Bang Handi yang coba membuat ruang itu sebenarnya, yang profesional betul. Karena saya merinding, terus terang merinding saya dengarkan tadi itu penjelasan Gurunda, dan itu yang dikatakan Gurunda bahwa Bombong selalu mau lari ke isi, sementara dia tidak tahu tema. Itu sekedar saran. Dan kembali lagi saya tegaskan, ayo kita sama-sama menjaga beliau, baik di darat maupun di udara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, Gurunda. Ada titip salah nih dari Mbak Rita. Dia mau naik ucapkan langsung, tapi karena roomnya full, jadi dia WA saya, sampaikan terima kasih dan rasa bangga saya kepada beliau. Jadi saya sampaikan melalui kesempatan ini, Mbak Rita, saya sudah sampaikan kepada Gurunda. Ya, sama-sama Kanda. Terima kasih juga Ukhti Rita, Masya Allah, Barakallah. Makasih semuanya. Sehat-sehat kita semua di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Gurunda yang menang, kami yang jingkrak-jingkrak? Nggak tahu juga kenapa. Tapi barakallah, sehat selalu Gurunda. Walaupun dengan keadaan suara serak, tapi bom tetap keok. Cuman tadi saya mikirin kursi dia takut patah gitu aja.
Sehat selalu Gurunda. Insya Allah banyak kemenangan untuk Islam. Alhamdulillah. Kak Alif sama Bang Zuma besok jenguk Bom di rumah sakit. Ayo seminggu di ICU. Jangan gitu. Mudah-mudahan sakitnya itu sakit kepala. Jangan nggak usah badannya udah gede gitu kok. Iya juga. Yang pertama. Dia dilarikan ke rumah sakit Bang katanya kayaknya. Oh iya nggak apa-apa mungkin RSJ ya. RSJ. Oke Bang Juma, alhamdulillah Bang Juma dalam artian tadi perdebatan pertama saya ucapkan selamat ya Bang Juma. Sama-sama Bang Yan. Terus yang kedua Bang Juma, mungkin kekurangan Bang Juma, mungkin kekurangan dulu ya sebelum kita penampilkan data itu kebalik Bang Juma. Kamera yang belakang itu kamera depan itu aja sebenarnya. Ya itu Alhamdulillah. Sebenarnya kalau menurut saya Bang Yan, beliau itu sudah berjalan di jalan yang benar. Betul. Gini, Kenapa saya katakan begitu? Kita melihat daripada judul daripada itu, tema yang dibawakan. Jadi kalau Bang Juma membawa data yang lebih dalam, itu kan langsung lain lagi ceritanya. Betul. Yang saya bukan protes ya Bang Juma ya, untuk belajar kamera depan kamera belakang Bang Juma itu aja supaya nggak kebalik itunya datanya kebacanya. Tadi kan dari si Superboy pun mengatakan itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga Bang Juma top. Bang Juma diam karena apa? Si Bom banyak ngomong, banyak kemana-mana ngelantur. Bang Juma fokus pada apa tema itu aja. Tadi Bang Peta sudah menjabarkan hal-hal yang lain. Betul ya, Bang Alim ya. Betul. Saya dengar kok Bang Juma. Kami dengar di komalnya Ustadz Arif. Itu Bang Juma. Siap. Lanjut silakan Bang. Aku menyelesaikan yang tadi dulu. Jadi di sini sebenarnya kita sudah melihat ya yang selama ini dia keluar seperti apa, dan kita semua sudah menyaksikan level kualitasnya itu sejauh mana. Waduh, ternyata Gurunda, udahlah jangan lawan dia, kasihan. Kasihan saudara. Kasihan dipermalukan Oten. Udah aku bilang se-Indonesia dipermalukan sama dia. Tapi gini ya, kalau saya lihat sih kesimpulannya, kalau Gurunda menang bobot di data gitu kan. Kalau dia menang bobot di kilogram badan. Itu aja. Itu kursinya kayaknya besok. Monggo lanjut. Kembali ke materi ya. Bang Juma itu pendebat dan datanya ada di kepala. Mestinya sih sebenarnya profesional, kecuali yang dikeluarkan itu nggak ada data. Bang Juma itu nggak biasa pakai dua device. Bang Juma kalau debat itu senderan, santai gitu loh. Tapi kesana datanya ada di kepala. Cuman itu pelanggarannya saja karena nggak terbiasa megang dua device. Sekali lagi saya ulang, Bang Juma kalau diskusi itu datanya di kepala. Nah itu, jadi nggak biasa menampilkan dua device kayak begitu. Jadi bukan pendata tapi pendebat yang menghafal sesuai data. Itu kira-kira sih menurut saya. Macam-macam. Lanjut. Alfi. Oke, buat teman-teman yang di atas kita gantian sama yang di bawah ya. Kalau misalkan moderator menurunkan berarti ada teman-teman yang pengen naik. Silakan dilanjut Bang Andi. Iya. Alfi sini, Alfi aja yang turun gak apa-apa Kang. Karena bom tampaknya butuh oksigen tambahan, jadi Alfi perlu izin turun dulu. Abang-abang sekalian, Masya Allah, selamat untuk narasumber Apologet Muslim. Ya, Alfi izin pamit ya. Abang-abang dan sekalian, guru-guru sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin guru-guru semua, teman-teman, saya di bawah aja. Silakan ya, sampai ada teman-teman Kristen yang mau naik. Izin saya turun di bawah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum turun saya protes dulu, masa baca itu namanya? Aduh, gimana sih? Malah sih inisial. Tidak apa-apa deh.
Oke, ya makasih Peng. Ada gitu nama samaran Ji. Oke, ya. Makasih. Iya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi sementara diskusi itu Bang Billy WA ke saya. Ini Bom ngomong dia masuknya ke materi yang nggak perlu gitu loh. Masuknya ke materi yang nggak perlu. Bang Juma juga tadi protes, kita nggak membahas mengenai materinya, tapi kita bahas mengenai kok ada kitabnya Yudaisme ada dinempel di situ. Ini ada beliau nih. Selamat malam Mbak Billy. Ya, selamat malam teman-teman. Selamat Bang Zuma, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abangku, panutanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya guru-guruku. Oke. Masya Allah. Kalau sebelum ke Bang Billy kita ke Bang Jibril dulu deh. Beliau lebih duluan kan. Bang Jibril silakan. Komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di luar kota kebetulan, jadi suaranya nggak gitu bagus. Enggak, tapi tadi sempat dengerin lucunya. Kalau Al-Quran itu mereferensikan berarti meriwayatkan, bukan mencuri. Jadi memang meriwayatkan. Jadi kalau ada buku-buku atau kitab-kitab setelah itu yang meriwayatkan ya nggak ada masalah Bang Billy. Tapi masalahnya kan substansinya yang dibahas kan pencurian kitabnya kan. Al-Quran sama sekali nggak mencuri. Yang punya langit bumi ini mereferensikan lagi gitu loh. Jadi kayaknya si Bom nggak bisa membedakan antara mereferensikan dan mencuri. Mungkin kalau dia rumahnya dicuri, mungkin dia mikirnya direferensikan kali. Itu nggak paham deh pola pikirnya gimana. Itu aja sih saya. Abang-abangku di sini. Masalah. Jadi yang kena pasal 362 siapa nih di sini? 362 itu pencurian. Silakan Bang Billy. Iya, tadi di Quran ada kutu ya katanya ya. Ada kutu. Tapi harusnya kutu bener. Coba dibukakan datanya. Siapa yang bisa buka nih? Oh, dibesarin saya. Sorry. Saya dibesarin ininya datanya. Nah, ini kebiasaan kita kalau setiap hari raya Pesak ya atau Pesak ya Paskah. Nanti bulan April, nah biasanya ini dibacakan ini. Nah ini 10 tulah ya. Anak kecil biasanya tahu nih anak saya. Dam, Sefardia, Kinim, Araf, Defer, Syakhin, Barat, Arbe, Khoseh, Mahat, Bekorot. Nah dalam terjemahan kitab Kristen ini salah ada 2. Nah ini Kinim apa Kinim? Lihat, lies, kutu, ya. Lies ini si Bom tadi kalau kena ini wah mencret ya. Yang ketiga Araf, apa itu? Binatang buas. Tapi yang di sana apa? Nyamuk ya? Nyamuk apa itu? Yang punya Alkitabnya Kristen. Coba. Alkitab Kristen. Bentar. Alkitab Kristen itu habis nyamuk ya dia. Habis nyamuk mana tadi? Kula keempat apa biasanya kalau lalat, arop. Oh, lalat pikat. Lalat, arop. Lalat pikat. Harusnya ini arop ini wild beast, binatang buas. Ada singa, ada harimau, semua binatang buas. Jadi ini Kristen salah ini. Dulu udah pernah saya bahas sebenarnya. Ini ada blood, darah, frog, kan dam, Sefardia, ini kodok. Kinim ini kutu, Araf binatang buas. Ini oten salah ini 2 ini. Kalau di Al-Quran ada konfirmasi tadi kutu benar. Ini dia Kinim namanya. Tadi kalau kena bom ini, waduh mampus dia. Tapi sebenarnya bukan itu masalahnya Bang Billy. Ini loh. Kenapa? Masalahnya tadi bahasanya bukan itu. Gini loh Bang Billy, saya mau nanya ke Bang Billy ini izin. Ya. Kenapa Bang Billy tidak mengambil tindakan melaporkan atau secara hukum kayak ini kan udah 362 nih pencurian kitab Anda. Kenapa Yudaisme ini tidak mengambil tindakan hukum?
Kenapa dibiarkan berlarut-larut gitu loh maksudnya? Kan itu pertanyaannya Bang Jumanya itu maksudnya di sana. Silakan. Iya, tindakan sebenarnya orang Yahudi itu nggak peduli sama Kristen, biar aja mau nyasar gitu. Nah, pergerakan ini kan dimulai sama Rabbi Tovia, anti misionaris itu Rabbi Tovia. Waktu dia pas umur 18 dia baca Perjanjian Baru, dia ketawa geli, ini kita apa-apaan begini. Bingung dia. Oh, akhirnya dia belajar Perjanjian Baru, baru dia menerangkan, mengedukasi teman-teman Kristen supaya jangan begitu, pemahamannya salah karena ini teks aslinya begini. Nah, begitu orang Yahudi biasanya nggak peduli, mereka hanya ibadah sendiri, nggak menganggap orang lain itu yang memakai kitab mereka, tapi mereka nggak paham, didimin aja, biarin nyasar deh lu pada gitu, mau masuk neraka deh gitu. Nah, cuman baru Rabbi Tovia aja yang bikin kayak gini gitu. Nah, makanya edukasi kepada teman-teman Kristen itu penting ya. Dalam hal ini di kubu Islam nih banyak mengedukasi mereka juga, baik ke sejarah, lihat Ardiansa dengan data sejarah yang begitu bagus ya. Dan terutama Ustadz Zuma nih ya, juga sangat bagus sekali dalam pengontrol emosi tadi ya. Saya lihat kontrol emosinya begitu calm down gitu, cool gitu. Walaupun sebenarnya udah nggak tahan ini, kalau ada bom dibejek kayaknya. Tapi dia bisa tahan. Salut, keren Akhi Zuma. Ya jadi ya biar aja, mereka kan udah diludahin juga, udah diludahin berapa kali. Misionaris yang di sana sudah diusir-usir, ditempeleng, itu karena tindakan dari mereka sudah keterlaluan di tanah suci Israel. Lanjut. Jadi kan netral nih. Kalau boleh kasih skor berapa untuk Bang Juma, berapa untuk Bom? Skor. Dari karena tadi itu kira-kira 4-1 lah. Tadi kan pelanggarannya kan ada Akhi Zuma tadi ada 1 tadi. Kalau kita ikutin situ bisa dikatakan 3-1, 4-1 lah. 4-1 jauh. Sebenarnya narasi yang dia tanya itu udah dijawab sama Akhi Zuma tadi, bahwa Quran itu berdiri sendiri, dan Quran ini menceritakan loh bahwa dulu Nabi Musa ini aku kan nggak tahu Quran, Nabi Musa ini dulu dikasih Taurat sama Allah gitu kan. Nah, diinformasikan, makanya dia bilang kok ada Nabi Musa ngomong insya Allah begitu. Justru itu ditulis dalam bahasa Arab penyampaiannya, gitu aja kok nggak ngerti gitu. Begitu. Bang Juma tanggapan atau yang lain silakan. Bom udah kemana-mana tadi, main 10 tulah. Kita kan ngomongin 10 tulah. Iya. Jadi dia udah siapin nih, kalau ke sini dia ke sini nih, ke 10 tulah. Emang udah dirancang, udah di tandain sama dia, nanti kalau ke sini gua mau ke sini nih. Karena kan kelemahannya kan ada cuma 5 tulah ya, kalau nggak salah dilakukan 5 tulah ya. Bang Bil. Ya. Sebentar Bang Bil, izin. Itu lucu Bom tadi nyerang kalimat insya Allah gitu ya. Dia nyerang kayak gitu. Sebenarnya dia itu kalau mau membuka kitabnya, yang kitab mereka sendiri yang terjemahan bahasa Indonesia itu kan, betul. Malah dia kitabnya itu mengutip kata insya Allah. Ya, Yakobus 4:15 seingatku. Kalimat bahwa sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendaki. Terjemahan lain mengatakan kamu harus berkata insya Allah. Nah ini mestinya lebih dipertanyakan lagi ke kitab mereka. Kalau kitab Islam kan originalnya begitu lah, kitab mereka tiba-tiba ada kata insya Allah, itu dari mana coba? Iya. Sebenarnya budaya insya Allah atau Bezrat Hashem itu kan, itu adalah budaya dari keturunan Abraham ya. Kalau orang Yahudi kalau ngomong insya Allah tuh Bezrat Hashem. Ahimoto mana tadi, ada Ahimoto request ya? Naik aja Ahimoto. Jadi sih tadi sih sebenarnya aku harap tuh debatnya tuh seperti siapa ya? Dek Cita gitu. Ini sih nggak level lah sama Zuma tadi ya. Lihat tadi wah jauh dah. Terutama terutama dalam kontrol emosi. Nggak bisa sih Bom tuh nggak bisa tahan emosi.
Walaupun dia ketawa-tawa itu, senyum-senyum ketawa-tawa, sebenarnya dia udah gregetan itu. Sebenarnya sih sama-sama nilainya kalau kita gabung bisa disebut nilainya 10. Bang Juma angka 1-nya, Bom Bom angka 0-nya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Saya mau nanggepin sedikit aja. Ini Masya Allah, kita bangga semuanya ngelihat Gurunda kita. Tadi punchline-nya yang dapat kita ambil Gurunda, Masya Allah teliti banget. Karena yang dibawakan oleh Bom Bom adalah isi, substansinya nggak kena ke topik. Ini luar biasa. Saya tadi ngelihatnya ini Masya Allah, Gurunda memang panutan buat kita semuanya. Allahu Akbar. Syukron Gurunda. Itu saja guru-guruku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang Billy, tapi kalau dari legal standing, kalau dari soal curi-curian kitab, kan kalau Al-Quran kan